Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bepi Yuniarti dari kelas Akuntansi Manajerial 3A Pagi dengan NIM 41220117 akan mempresentasikan mengenai PMK 065 dan 071 PMK titik 03 garing 2022. PMK 065 garing PMK titik 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Latar belakang. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuannya, pertama, memberikan kemudahan dan kesadaran, serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atau sering kita sebut dengan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang kedua, ada penggantian peraturan Menteri Keuangan nomor 79 garing PMK 03 garing 2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu karena belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sehingga perlu diganti. Objek PPN dan PKP yang wajib menerapkan. Yang pertama ada objek PPN, penyerahan kendaraan bermotor bekas, bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan CMF pada pasal 16 D UU PPN. Yang kedua ada PKP yang wajib menerapkan. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Perdagangan yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Besaran tertentu. Dasar pengenaan pajak adalah harga jual tidak termasuk PPN. Sebesar 1,1% dari harga jual mulai pada tanggal 1 April 2022. 1,1% ini diperoleh dari hasil perkalian 10% dikali tarif PPN CFM pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN dikali harga jual. Sebesar 1,2% dari harga jual mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN CFM pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sebesar dari 1,2% tadi itu diperoleh dari 10% dikali tarif PPN CFM pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN dikali harga jual. PPN atas penyerahan BKP lainnya dan atau JKP. Dalam PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau jasa kena pajak pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya atau JKP tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh pertama, Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor. Dengan demikian, pertama, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetor PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Dan yang kedua, atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh kedua, PTB melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor. Dengan demikian, yang pertama, atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, PTB wajib memungut dan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Yang kedua, atas penyerahan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan. Oke, PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan terutang, PPN, dan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahan dimaksud dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang, PPN, dan pajak masukan yang berkenan dengan penyerahan dimaksud tidak dapat dikreditkan dan atau penahanan yang tidak terutang, PPN. Penentuan pajak masukan yang dari tadi yang dapat dikreditkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Oke. Di sini adalah contoh dari formulir masa yang digunakan, yaitu dari mulai masa pajak, formulir 111, dan sebelum masa pajak, formulir 111-DN. Oke, selanjutnya PMK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 garing PMK 03 garing 2010 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai kegiatan usaha tertentu saat PMK mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Oke, selanjutnya materi dari PMK 071 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Oke, latar belakang. Dari PMK 071 yaitu adalah memberikan kemudahan, keadilan, kepastian hukum bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa kena pajak JKP atau JKP tertentu. Penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam pertama PMK nomor 75 garing PMK 03 garing 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK nomor 121 garing PMK 03 garing 2015 B pasal dan PMK nomor 92 garing PMK 02 garing 2020 tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai PMK 92 garing 2020 dan pasal 13 ayat 5 huruf B dan pasal 16 ayat 4 huruf B PMK B nomor 6 garing PMK 03 garing 2021 tentang perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana token, dan voucher dalam kurung PMK 6 garing 2021. Dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu dari pasal 16 B huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran pajak pertama nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Besaran tertentu. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetor pajak pertama nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Ada jasa kena pajak yang pertama ada jasa pengiriman paket yaitu dari 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang kedua ada jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemasaran sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Dikenakan tarif 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih.
Yang ketiga ada jasa pengusuran transportasi. Di dalam tagihan jasa pengusuran transportasi tersebut terdapat biaya transportasi dengan tarif 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Oke, next. Next itu ada jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer loyalty or reward program. Dalam hal penyerahan tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak dapat terdapat selisih atau margin. Dikenakan tarif 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Yang terakhir ada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah atau keagamaan. Jasa perjalanan di tempat lain dalam perjalanan ibadah dan keagamaan eh, dikenakan dari 1,1 dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih menjadi 0,5% dari jumlah yang seharusnya ditagih atau yang seharusnya ditagih. Oke, next. Jika tarif PPN 12% berlaku, maka tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang HPP. Pertama ada jasa pengiriman paket pos dari 1,1% menjadi 1,2%. Yang kedua ada jasa biro perjalanan wisata dan atau agen perjalanan wisata itu dari 1,1% menjadi 1,2%. Yang ketiga ada jasa penggusuran transportasi dari 1,1% menjadi 1,2%. Yang keempat ada jasa pemasaran dengan media voucher yang seperti tadi, jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan yang lain, consumer atau bisa disebut dengan consumer loyalty or reward program itu dari 1,1% menjadi 1,2%. Nah, yang kelima ada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah atau keagamaan dengan tagihan yang dirinci dari 1,1% menjadi 1,2%. Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan yang tidak dirinci, kalau ini yang tidak dirinci, menjadi dari 0,55% menjadi 0,6%. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan. Eh, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup